Ternyata tidak semua bahan yang terdapat di sekitar kita dapat menghantarkan listrik loh. Bahkan, ada bahan yang hambatan listriknya hampir sama dengan nol. Kira-kira bahan apa saja ya? Penasaran? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo Sobat Fisika, selamat datang di kelas online fisika kali ini. Perkenalkan, nama kakak Zakia Musdalifah, biasa dikenal dengan Kak Kia. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengenal bahan-bahan yang terdapat di sekitar kita nih. Mungkin pada saat tingkat SMP atau MTS, kalian sudah mempelajari bahwa ternyata bahan-bahan di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan isolator dan bahan konduktor. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan bahan konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Namun ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Bahkan bahan-bahan itu dapat kita bedakan menjadi 4 jenis, bukan cuma 2. Nah, kira-kira apa saja ya? Jenis bahan yang pertama adalah konduktor. Seperti yang kalian ketahui nih, bahan konduktor adalah bahan yang dapat dan mudah menghantarkan listrik karena memiliki nilai hambatan listrik yang rendah. Salah satu contohnya adalah tembaga. Tembaga biasanya digunakan pada kabel-kabel listrik umumnya. Dia menjadi bahan pengisi kabel listrik karena tembaga memiliki nilai hambatan listrik yang kecil. Contoh bahan konduktor lainnya adalah tungsten, konstantan, dan nikron. Jenis bahan yang kedua adalah isolator. Bahan isolator adalah bahan yang sangat sukar menghantarkan listrik karena nilai hambatannya sangat besar. Sehingga bisa juga dikatakan bahwa isolator merupakan bahan yang tidak dapat dilalui arus listrik pada tegangan rendah. Oleh karena itu, bahan isolator biasanya dipilih untuk melapisi bahan konduktor. Contohnya pada kabel listrik agar kita tidak tersentuh listrik pada saat menyentuh alat-alat elektronik. Contoh bahan isolatornya adalah kaca, kayu, ebonit, polisten. Jenis bahan yang ketiga adalah semikonduktor. Bahan semikonduktor merupakan jenis bahan yang mempunyai sifat menghantarkan listrik di antara isolator dan konduktor. Bahan semikonduktor pada suhu rendah akan bersifat isolator, sedangkan pada suhu yang tinggi akan bersifat konduktor dan mengalirkan arus listrik. Oleh karena itu, biasanya bahan semikonduktor digunakan sebagai komponen penyearah dan pengatur arus listrik pada alat-alat elektronik. Contohnya, germanium, silikon, dan gallium arsenid. Jenis bahan yang keempat adalah superkonduktor. Bahan superkonduktor sebenarnya merupakan istilah untuk suatu bahan konduktor yang sangat ideal karena nilai hambatan listriknya nyaris nol. Dengan demikian, bahan semikonduktor sama sekali tidak menghambat arus listrik yang melaluinya dan mampu mengirimkan energi listrik tanpa kehilangan banyak energi. Jadi, hampir tidak ada energi yang hilang menjadi energi kalor ataupun panas. Namun, suatu bahan hanya dikatakan superkonduktor saat didinginkan di bawah suhu tertentu dan biasanya suhu transisi ini sangat rendah, sehingga bahan superkonduktor menggunakan atau membutuhkan pendingin. Di kehidupan sehari-hari, superkonduktor dipakai di rumah sakit, di dalam mesin magnetic resonance imaging atau biasa kita kenal dengan MRI, yang digunakan untuk mengambil gambar bagian dalam tubuh kita dengan lebih jelas dibandingkan dengan X-ray dan CT scan. Nah, sekarang kita jadi tahu kan teman-teman, jenis-jenis bahan berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik. Jadi bukan hanya 2, ternyata ada 4 jenis bahan. Wah, banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan kali ini. Kira-kira ada pengetahuan apa lagi ya yang akan kita dapatkan pada pertemuan selanjutnya? Penasaran? Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa!